Jadi memang tidak ada jalan lain ya dok. Kalau sudah ada gejala, Ya, cari dokter. segera periksakan. Ini penting Segera, sekali pesan betul. dari narasumber kita ini. Betul. Kalau sudah ada gejala tadi yang diceritakan, segera periksakan cari diri pemeriksaan. agar tidak terjadi hal-hal yang kayak tadi dok ya. Iya. Istilahnya orang sini kandala Iya. atau putus tangannya. Ya, baik dok. Terus dok, ketika ada seseorang yang dinyatakan telah terinfeksi bakteri kusta ini dok, apakah bisa menularkan lewat atau ke keluarga mereka di rumah dok? Bisa? Bisa dok ya? Sangat bisa. Iya. Mungkin yang masyarakat perlu tahu dok, apa yang mereka harus persiapkan dalam berinteraksi ketika ada keluarganya dinyatakan positif kusta dok. Jadi tadi yang pertama ya memang masyarakat harus benar-benar memeriksa dirinya sendiri karena kan Iya dok. betapapun petugas kesehatan, dokter, perawat dan sebagainya itu mau menurunkan kusta ini atau Iya. mau mengeliminasi kusta ini, kalau masyarakat sendiri tidak sadar untuk mengatakan bahwa ini loh saya pasien, Betul dok. itu Iya. tidak akan bisa jalan, Iya. tidak akan tercapai. Iya. Jadi yang pertama itu sadar dulu untuk memeriksakan diri. Iya dok. Kemudian yang kedua, kalau sudah diperiksa dan diberi obat, patuhlah minum obat. Iya dok. Karena banyak juga pasien itu lebih pintar dari dokter. Iya dok. Maaf banget. Iya dok. Dia minum obat, hilang keluhannya, berhenti. Oh. Dia tidak ikut aturan yang sudah Iya. kita tetapkan bahwa ini harus minum 6 bulan, ini harus Oh, iya, minum dok. tiap hari dan sebagainya. Nah, itu juga yang kedua, dia harus patuh mengikuti apa yang dianjurkan oleh dokternya. Iya, dok. Kemudian yang ketiga, tentu agak sulit memang kalau misalnya kita mau mengatakan menghindari untuk tidak tertular atau dengan kata lain pencegahan. Jadi kalau misalnya kita sudah tertular, bagaimana Iya. dengan keluarga kita? Iya, dok. Ya, kemungkinan tertular ada, besar kemungkinannya. Iya dok. Karena penularan ke kusta itu kan bisa melalui kontak erat yang lama, Kontak erat. Iya dok. ya, bisa juga melalui saluran napas. Oh ya, kalau mungkin berbicara dok ya bersama batuk bisa keluar lewat situ. Tetapi, artinya meskipun misalnya kita kontak lama, kita bercerita dengan penderita kusta cukup berdekatan atau cukup sering, Iya dok. dia akan sangat berpengaruh terhadap sistem imunitas seseorang. Baik. Jadi kalau sistem imunnya bagus, dia akan mampu memakan kuman kusta yang iya. masuk. Itu sih sebetulnya intinya. Berarti meskipun seseorang terinfeksi bakteri kusta ini dok, kalau imunnya bagus, Ya, itu bisa dihalau dok ya, Iya. bisa dihindarkan. bisa. Baik. Jadi saya pernah punya penelitian dok. Iya, dok. Seluruh petugas kesehatan itu saya ambil seluruh petugas kesehatan, dokter, residen yang berkontak dengan Penderita kusta. itu Iya. kami ambil darahnya, kemudian kita periksa. Iya dok. Ya, memang tidak dipungkiri kita semua punya Iya. kumannya di dalam. Bakteri dalam tubuh kita ya dok. Iya. Iya. Tetapi kenapa kita tidak muncul? Karena Iya. kita punya sistem imun masih kuat untuk Betul dok. Iya. menghancurkan kuman tersebut. Itu sih Iya, dok. sebetulnya. Mungkin orang akan mengatakan, apakah orang yang terkena kusta sistem imunnya Menurun. Iya. menurun? Ya iya. Iya. Tentu ada pengaruhnya di Faktor situ. imun, dok, ya? Iya, Iya. faktor imun. Iya. Ini juga dok, kadang ada yang masyarakat bertanya kalau ada keluarganya yang sudah terinfeksi bakteri kusta ini dok, kadang bisa tidak disentuh atau jabat tangan, Bisa. atau biasa ada yang mau sayang kalau orang tuanya mungkin yang terinfeksi, Bisa. ada yang mau salim atau cium tangan Bisa. mau berangkat, Nggak itu tidak apa-apa dok ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak Banyak masalah. stigma begitu di Iya, masyarakat. banyak kita, stigma ya. begitu. Bahkan yang yang lebih, kalau masih anggota keluarga jadi dengan keluarga mungkin Iya. ya stigmanya mungkin memang karena dia menganggap bahwa dia kan dekat. Iya dok. Tapi kalau orang selingkungan Iya. kemudian menyingkirkan atau menjauhi orang Oh, iya. penderita kusta itu banyak loh. Diskriminasi dok ya, kadang betul. diasingkan, dijauhkan dari Wah, masyarakat. Iya. kenapa? Iya. Nah, saya pernah punya pasien seperti itu. Jadi beliau pegawai negeri. Iya dok. Akhirnya bosnya di kantor itu merekomendasikan dia untuk pensiun dini hanya karena dia menderita kusta. Jadi Kusta. saya harus bikin surat yang menyatakan bahwa pasien ini udah berobat loh, kami sudah jamin aman. bahwa dia kuman kustanya udah hilang. Iya. Tapi diskriminasi oleh orang sekitar gitu. Iya. Itu
itu ya saya nggak tahu. Masih tinggi dok ya, di diskriminasi. Jadi Betul. mungkin perlu kita tekankan juga di sini dok ya, bahwa Betul. perlu kita menghindari diskriminasi untuk orang-orang terinfeksi kusta, terlebih apabila mereka juga sudah melakukan pengobatan dok ya. Ya. Dan lebih-lebih lagi kalau sudah dinyatakan sembuh dari bakteri tersebut, karena memang masih banyak hal itu terjadi dok. Tapi kan memang susahnya kusta itu kan karena tidak kelihatan tuh. Iya betul dok. Nanti kelihatan kalau seperti Kalau ini. sudah muncul gejalanya, Kalau udah muncul kayak gini. potong, ya. Kalau hanya masih bercak-bercak putih kan orang nggak tahu. Betul dok, iya. Ya, makanya tadi saya bilang masyarakat lah yang harus lihat, Iya. mereka lah yang harus memeriksa dirinya sendiri. Iya dok. Seperti itu. Iya. Ini juga banyak loh biasa yang kita lihat di tengah masyarakat di pinggir-pinggir jalan. Ada mungkin yang sudah pernah menderita kusta tapi sembuh. Ini kan biasa banyak yang Banyak bertebaran. bertebaran dok itu ya. Jadi sebenarnya menciptakan juga suatu persepsi bahwa apakah orang-orang yang sudah menderita kusta ini tidak ada asramanya atau apa. Biasanya yang bertanya dok, apakah mereka tidak diasramakan atau memang dikembalikan saja ke lingkungannya untuk hidup secara normal seperti itu. Sebetulnya kalau dikatakan apakah mereka punya asrama, Iya, dok. asrama, tapi mereka dibuatkan satu perkampungan. Oh iya. Perkampungan yang kita sebut perkampungan kusta. Iya dok. Nah, di situ penderita kusta dan keluarganya hidup di situ, mereka Iya, dok. juga diberi keterampilan dan sebagainya. Iya, dok. Hanya mungkin saja saya juga tidak tahu persis alasannya kenapa mereka lebih suka keluar. Iya. Mungkin saja pendapatan yang mereka dapat dari Iya. luar itu lebih banyak daripada apa yang disiapkan oleh Betul dok. perkampungan tersebut. Iya. Itu sih saya kira Dan itu mungkin ditangani oleh pemerintah dok, perkampungan harusnya, tersebut. Iya. Iya. Memang ditangani oleh pemerintah, Ditangani oleh tetapi pemerintah, mungkin ya kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah karena Iya. masalah kita di Indonesia ini cukup banyak, Betul, dok, cukup iya. besar, cukup beragam. Iya. Tentu pemerintah tidak bisa 100% Mengcover mengcover semuanya dok. Iya. semuanya. Jadi mungkin ya mungkin harus mereka lah yang Sadar sendiri, Iya, ya. betul. Tetapi juga yang memang juga susah sih sebetulnya karena mereka yang mantan penderita kusta kan sepertinya susah ya kalau memang mereka masih memperlihatkan bekas, Iya, entah dok. itu cacat atau apa, Iya. maka orang tidak akan mempekerjakan dia. Iya dok. Tapi kalau dia sembuh sempurna dan tidak kelihatan, Iya. kan siapa yang tahu? Iya. Bisa hidup normal kembali. Bisa hidup normal Iya. kembali, betul. Baik dok. Berapa menit dek? 3. Ini oh ya. Lanjut mas lanjut dek. Bisa 6 menit. Perlu juga mungkin masyarakat tahu dok untuk proses pencegahan kusta itu di tengah-tengah era pandemi seperti ini dok. Apa yang mereka perlu siapkan dok? Untuk mencegah penularan sih sebetulnya paling bagus mencegah penularan adalah memutus mata rantai penularan. Iya, dok. Ya. Nah, cara memutus mata rantai penularan adalah menemukan kasusnya dan mengobati. Iya dok. Itulah cara yang paling ampuh untuk mencegah penularannya. Iya. Beberapa orang sih, beberapa penelitian mengatakan bisa digunakan pengobatan dengan menggunakan obat ini ya. Iya. Ada benarnya, tetapi tidak 100% benar. Iya, dok. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau dibilang harus makan obat ini untuk mencegah ya, maybe yes, maybe not. Iya. Untuk vaksin sendiri memang Untuk belum ada vaksin juga dok ya? belum. Untuk kusta ini memang. Belum. Dan mungkin kita lihat juga target pemerintah di berbagai media itu 2024 dok ya kalau tidak salah ya, bahwa kita eliminasi Iya. kusta. Baik dok, mungkin terakhir pesan apa yang dokter ingin sampaikan ke masyarakat sebagai kesimpulan dialog kita hari ini dalam rangka Hari Kusta Internasional? Ya, jadi satu hal yang perlu kita pahami bahwa pemberantasan kusta atau mencapai eliminasi kusta di 2024 nanti ke depan itu bukan hanya tanggung jawab para dokter dan Iya. petugas kesehatan saja, tetapi itu adalah kerjasama dari semua pihak. Jadi bukan tidak hanya menonton ini pemerintah punya urusan dan tidak seperti itu, tetapi lebih menitikberatkan sebenarnya kepada kerjasama masyarakat. Iya. Jadi masyarakat benar-benar harus terlibat langsung untuk sadar dan berani mengatakan bahwa coba periksa saya. Nah, Iya. ini yang agak sulit ya, ini yang agak sulit. Masyarakat kadang-kadang malu untuk mengakui bahwa dia itu menderita kusta. Iya. Jadi, harapan saya ke depannya mungkin dalam 2 tahun ke
terakhir ini, semoga kita bisa mencapai eliminasi kusta dan kita bisa goal dengan eliminasi di 2024. Amin. Mohon bantuannya kepada seluruh anggota masyarakat. Terima kasih. Iya, baik dok. Terima kasih banyak atas informasinya, ilmunya di Hari Kusta Internasional ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk masyarakat kita semua. Sehat-sehat selalu dok. Insya Allah ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.